Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abner Filemon dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini akan membahas mengenai model pembelajaran Problem Based Learning untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pengembangan Strategi Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Handa Dewi Koryati, MSI, dan Ibu Dewi Pratita, SPD, MPD. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya. Agar pembelajaran ini lebih efektif, maka seorang guru haruslah menerapkan model pembelajaran yang tepat. Menurut Joyce dalam Trianto tahun 2007, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk buku-buku, film, komputer, dan lain-lain untuk membantu peserta didik ini dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan mengajar. Nah, salah satu contoh model pembelajaran yaitu Problem Based Learning. Menurut Resti Ardianti dan teman-teman pada tahun 2021, Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya peserta didik akan diperhadapkan dengan permasalahan pada dunia nyata dan dilakukan pada saat pembelajaran dimulai sebagai bentuk stimulus sehingga dapat memicu peserta didik untuk belajar dan bekerja keras untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Model pembelajaran Problem-Based Learning ini pertama kali dipopulerkan oleh Burroughs dan Tamblyn pada akhir abad ke-20. Model pembelajaran berbasis masalah ini dikembangkan dari filsafat konstruktivisme yang menyatakan bahwa kebenaran merupakan konstruksi pengetahuan secara otonom. Hal ini artinya peserta didik akan menyusun pengetahuan dengan cara membangun penalaran dari seluruh pengetahuan yang telah dimiliki dan dari semua pengetahuan baru yang telah diperoleh oleh peserta didik. Nah, adapun karakteristik dari PBL ini, yang pertama yaitu masalah berupa permasalahan pada dunia nyata. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat membuat pertanyaan terkait masalah dan menemukan berbagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran memiliki keterkaitan antar disiplin ilmu. Jadi peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dari berbagai sudut pandang mata pelajaran. Misalnya, mengaitkan ilmu ekonomi dengan sosiologi pada materi kemiskinan dan pengangguran. Siswa akan diminta untuk menganalisis mengapa kemiskinan dan pengangguran ini dapat terjadi. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu pembelajaran bersifat penyelidikan yang autentik. Jadi peserta didik akan menyelidiki permasalahan dan mencari solusinya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan sesuai dengan metode ilmiah. Kemudian yang keempat, peserta didik akan bekerja sama dan saling memberi motivasi terkait masalah yang dipecahkan sehingga dapat mengembangkan keterampilan sosial antara peserta didik. Adapun menurut Resti Ardianti dan kawan-kawan tahun 2021, sintaks atau langkah-langkah penerapan PBL adalah yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan persyaratan penting yang harus disediakan dan memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik, membantu peserta didik mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan tugas belajar terkait suatu masalah. Langkah ketiga, analisis masalah dalam kelompok. Guru memberikan dorongan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi, perilaku yang sesuai percobaan, dan mencari penjelasan dan solusi atas permasalahan. Langkah keempat, yaitu penyajian hasil karya. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan mempersiapkan karya yang sesuai, seperti laporan, video, model, dan membantu mereka berbagi pekerjaan mereka dengan peserta didik yang lain. Langkah kelima, yaitu evaluasi, proses penyelesaian masalah. Guru membantu peserta didik untuk merefleksikan penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan.
Adapun penerapan problem based learning adalah sebagai berikut. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bapak harap semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai produksi. Coba lihat barang-barang yang ada di sekitar kalian. Semua barang yang ada di sekitar kalian diperoleh dari kegiatan produksi. Dengan sumber daya yang melimpah, tentunya kita tidak kekurangan bahan baku untuk memproduksi barang. Nah, memang benar, SDA kita sangat melimpah, tapi mengapa sih produktivitas kegiatan ekonomi di Indonesia masih rendah, dan sampai saat ini kok Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang ya? Untuk menjawab permasalahan ini, Bapak mau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok akan berdiskusi mengenai mengapa permasalahan ini terjadi dan bagaimana solusinya. Nah, kalian juga boleh mencari informasi tambahan melalui buku maupun internet dengan sumber yang relevan. Hasil dari diskusi kalian ini silakan kalian catat dan kalian akan mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Baik, silakan kelompok 1 maju ke depan terlebih dahulu dan menjelaskan hasil diskusi kalian. Jika ada kelompok lain yang mau menanggapi, dipersilakan ya anak-anak, dan nanti Bapak akan mengkoreksi jika terdapat kekeliruan. Nah, itulah tadi contoh penerapan model pembelajaran problem based learning. Adapun menurut Soimin tahun 2017, problem based learning ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu siswa akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia nyata. Yang kedua, siswa mampu untuk membangun kemampuannya sendiri untuk berusaha mencari solusi terhadap suatu masalah. Yang ketiga, melalui diskusi, maka akan terbentuk kemampuan berkomunikasi yang baik terhadap sesama siswa. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa, berupa siswa melakukan analisis terhadap penyebab suatu masalah terjadi dan mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut. Namun, PBL juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama hanya dapat dilakukan pada materi pelajaran tertentu sehingga tidak dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Kedua, sulit membagi tugas pada siswa karena siswa yang heterogen. Siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga dalam diskusi kelompok akan memungkinkan terjadi perselisihan antar siswa dalam kelompok. Nah, demikianlah penjelasan mengenai model pembelajaran problem based learning. Adapun kesimpulannya adalah problem based learning merupakan model pembelajaran dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran melalui penyelidikan masalah pada dunia nyata. Peserta didik saling berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan masalah dan mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut di depan kelas. Model ini efektif diterapkan jika guru mampu memilih materi dan masalah yang relevan. Demikian penjelasan dari saya mengenai problem based learning. Sampai jumpa.